Hai, gue Amulit. Gue mau cerita tentang seputar HRD ya. Gue juga baru tahu nih. Yang gue rasa ini sangat berguna buat kita yang cari kerja. Aku sedang mengatur jadwal interview untuk posisi kosong yang ada di kantorku. Lalu ada rekanku datang dan ia memberikan nama-nama kandidat. Aku pun menghubungi salah satu kandidat yang namanya tertera ada di situ. Dan kami pun mengatur jadwal bertemu untuk mengadakan interview. Lalu pada hari yang dijanjikan itu, ia pun datang. Aku pun membawa kandidat itu ke rekanku untuk diinterview oleh rekanku ini. 5 menit kemudian, aku melihat ia keluar dari ruangan. Aku jadi bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Rekanku itu kemudian menghampiriku dan berkata, yang tadi itu aku tanya dia apa tanggung jawabnya dia di pekerjaan terakhirnya, yang dimana di situ kan tertera kalau dia kerja terakhir di UPS, dimana UPS ini adalah nama kurir. Terus kandidat itu bilang, aku nggak kerja di UPS. loh, padahal namanya ada di situ ya. Lalu rekanku ini tanya lagi tentang posisinya dia ini yang di pekerjaan lamanya di 2 tahun sebelumnya. Tetapi kandidat ini menjawab kalau dia baru pertama kali itu mendengar nama perusahaan itu. Padahal itu semua udah tertulis ya di resumenya, tapi kok dia kayak kelihatan bingung. Jadi rekanku ini tanya, apakah kandidat itu yang menulis resumenya? Lalu dia minta maaf dan kemudian pergi. Ya, yang kalau ini mah, kalau emang dia bukan yang nulis, setidaknya dia baca-baca dulu, diapalin gitu ya, setidaknya apa ini pekerjaannya nih, ngapain aja, ya kalau dia mau ngibul-ngibul dikit. Jadi pas ditanya dia bisa lah ngerti jawab setidaknya, daripada datang ke situ akhirnya sia-sia ongkos, waktu juga kebuang, ya kan sayang. Ini ada cerita HRD yang dimana dia waktu itu melihat ada resume yang tampaknya menakjubkan, jadi dia panggillah orang yang mengirimkan resume itu. Datang si kandidat, waktu dia datang menakjubkan juga, dia datang hanya pakai t-shirt, celana pendek, dan sendal jepit. Ya, prosedurnya tetap dilakukan. HRD melakukan tes yang ternyata si kandidat ini dapat lolos tes dengan nilai yang bagus, lalu lanjut ke interview. Tapi saat interview ini si HRD bilang, dia mengutip kalimat ya yang kurang lebih mengatakan bagaimana caranya dia setidaknya memperhatikan safety dan menghargai orang lain dengan cara dia memperhatikan dirinya sendiri. Setelahnya HRD ini tidak mau memanggil dia lagi. Ya iyalah, emang dikata orang ini mau pergi ke pasar atau mau kerja sih? Emang dikata itu kantornya dia apa? Di perusahaan software kami, pertama kali yang kami lakukan untuk menyaring kandidat adalah menghubunginya lewat telepon dan mengadakan percakapan telepon itu bersama-sama dengan orang dari bagian departemen teknik. Ada satu kandidat yang tampaknya dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga kami pun akhirnya memutuskan untuk mengundang dia datang ke kantor kami. Pada saat kami bertemu muka, yang ternyata percakapan kami kok tidak seindah seperti waktu di telepon. Bahkan untuk pertanyaan yang paling basic sekalipun orang ini tidak dapat menjawabnya. Setelah beberapa kali kami menyederhanakan pertanyaan kami yang tampaknya tidak berpengaruh juga, akhirnya kami pun menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi, kok beda dengan yang waktu ditelepon. Dan akhirnya orang ini mengaku kalau ternyata yang ditelepon itu adalah anaknya. Dan iya, orang ini juga sebenarnya memiliki pengalaman banyak tetapi di bidang engineering konstruksi. Orang HRD ini pun mencoba menawarkan posisi ke anaknya yang ternyata anaknya ini nggak mau, ditolak. Bah, gue mau deh. Ini salah satu cerita dari HRD lagi. Dia ini cerita pada saat dia mempekerjakan teknisi IT, ya, dia takjub dengan banyaknya orang yang membohongi pengetahuan teknikal mereka. Jadi si user ini cerita kalau dia menghubungi seseorang yang tampaknya mempunyai resume menakjubkan. Ada user yang sedang membutuhkan engineer telco yang setidaknya memiliki spek detail tentang voice system. Dan user ini tampaknya tertarik dengan salah satu kandidat. Lalu dia pun menghubungi, meminta kandidat ini untuk interview. Pada saat user ini menanyakan tentang sinteks komen, dan kandidat ini dengan menakjubkannya memberikan semua sinteks yang bahkan sinteks yang gak ada pun dia buat. Ini yang berarti ya, kalau yang ditanya apa, jawabannya harusnya cuma 2, tapi dia mampu menjawab lebih dari 2.
Kami memanggil wanita untuk mengisi di posisi call center. Di resumenya dia bilang kalau dia punya pengalaman 3 tahun bekerja di call center. Waktu wanita ini datang, dia tampaknya itu kayak kelihatan lesu dan kayak nggak mau menjawab dengan detail. Bahkan waktu ditanya, apa yang kamu kerjakan di call center A itu? Dia cuma jawab, call center red. Udah, gitu aja. Terus begitupun waktu ditanya, kendala apa yang kamu temui pada saat kamu bekerja di call center? Wanita ini jawab, gak ada. HRD pun bertanya, sebenarnya waktu kamu di interview sebelumnya ini, mereka itu menanyai kamu apa aja? Lalu wanita ini menjawab, ya pertanyaan-pertanyaan yang gak sulit. Akhirnya wanita ini pun diperbolehkan untuk pulang. Ya dari sini sudah disimpulkan ya, kalau ya kita tahulah siapa yang berbohong. Ini ada cerita lain di mana waktu itu sedang dibutuhkan technical help desk level 1. Jadi yang ternyata ada seorang yang datang membawa kopi ijazahnya yang kopian saja, maksudnya yang hitam putih dan bukan ijazah aslinya. Ya jadi kan agak-agak kurang ngerti ya, ini ijazah asli mana sih? Ijazahnya dari Panama University. Terus sama Harry ditanya, bagaimana caranya mengarahkan user untuk troubleshoot koneksi internet? Kandidatnya dijawab, TCP/IP digunakan untuk komunikasi internet. Yang kalau gini mah, ya yang kalau nanya dosen ya, jawabannya itu yang mungkin tepat. Tetapi yang paling membuat hilarious, yang membuat ketawa itu ternyata Panama University tidak pernah ada pertanyaan-pertanyaan yang namanya STAR. Gue juga baru tahu nih STAR. STAR ini kepanjangan dari Situation, Test, Action, Result. Yang didesain untuk menanya orang-orang yang belum berpengalaman atau dengan pengalaman, sehingga dari sini bisa diketahui tingkat kemampuan mereka atau personality kerjanya. Jadi kalau ditanya, apa kamu bisa handle performa yang buruk? Itu ya dari jawaban ini bisa tersirat samar-samar. Atau juga kalau ada pertanyaan, coba ceritakan pada waktu harus memimpin yang performanya buruk, skenarionya bagaimana, dan apa yang harus kamu kerjakan, dan bagaimana dengan hasilnya. Yang dari sini bisa diketahui apakah jawabannya dibuat-buat atau terdengar mengada-ngada. Boleh juga sih tipsnya. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Kalau kamu gak suka, kalau kamu ada komen, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di bawah. Aku nantikan komen-komenmu karena aku suka sekali membalas komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe.